Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, untuk materi kita yang selanjutnya ini adalah membahas tentang gaya. Ya. Apa yang dimaksud dengan gaya? Nah, kalau didefinisikan, jadi gaya itu adalah suatu bentuk yang pertama itu bisa berupa dorongan atau berupa tarikan. Jadi setiap dorongan atau tarikan itu kita sebut dengan gaya. Apa yang bisa disebabkan oleh gaya? Gaya mampu merubah yang pertama bentuknya, yang kedua arah geraknya, dan yang ketiga juga bisa merubah kecepatannya. Nah, itu yang disebut dengan gaya. Gaya di sini ya, ini disimbolkan dengan huruf F. Nah, dari asal kata ini force. Ya, jadi force, bukan gaya style. Nah, gaya style itu gayamu, kakek gaya itu ya. Jadi gaya yang di sini adalah force. Nah, sebelum masuk ke yang selanjutnya ya, nah, coba saya punya ini ya, ada video ini. Oke, coba kalian perhatikan ya. Ini ada gambar kuda menarik kereta kencana ya, ini ada di Jogja ya. Lama kita tidak pergi ke Jogja karena ada pandemi ini. Nah, ini dulu gambarnya diambil. Oke, kalau kalian perhatikan, nah, siapa yang memberikan gaya terhadap apa ya, kita sudahi dulu ini. Nah, kita kembali ke yang tadi, ke materi kita tuh. Jadi pertanyaan selanjutnya, dari video tadi ada kuda menarik kereta kencana. Pertanyaannya, siapa yang memberi gaya? Oke, betul, pasti jawabannya adalah kuda. Berupa apa gaya yang diberikan? Ya, ini ya, berupa apa gaya yang diberikan? Betul sekali, berupa tarikan. Ya, berupa tarikan. Siapa yang mendapat gaya? Tentu yang mendapat gaya adalah keretanya. Aduh, ini tulisan jelek ini. Ya, jadi yang mendapat gaya itu adalah kereta. Ya, itu contohnya. Selanjutnya, ini ada contoh-contoh gaya. Ada nomor 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kalian sebutkan dari contoh gaya ini ya, dari contoh gaya yang ada pada gambar-gambar tersebut. Misalkan nomor 1 dulu. Nomor 1 itu siapa yang memberikan gaya? Oke, betul, berarti yang memberikan gaya ini ya, orangnya. Gayanya berupa apa? Tarikan. Yang menerima gaya adalah gerobak ya, centang yang memberi, lingkaran yang menerima. Oke, gambar nomor 2. Siapa yang memberi gaya? Nah, ini orangnya. Dan yang menerima siapa? Meja. Berupa apa? Berupa dorongan. Yang gambar ketiga, ini fan-nya anak laki-laki adalah football, sepak bola. Oke, siapa yang beri gaya? Pasti orang. Yang menerima adalah bola. Berupa apa? Ya, tendangan. Nah, tendangan itu identik dengan dorongan. Jadi menendang itu ya sama saja dengan mendorong, tapi bentuknya yang lain. Oke, sekarang nomor 4 ya, nomor 4. Nah, nomor 4 itu adalah nomor 4. Ini ada palu, ini ada paku. Oke, mana yang memberikan gaya? Ya pasti palunya ya,
palu ini pasti ada tangannya. Nah, siapa yang menerima gaya? Ya pakunya. Berupa apa? Ya pasti ya, betul ya, berupa identik dengan dorongan. Pukulan itu identik dengan dorongan. Oke, ini contoh-contoh gaya. Selanjutnya, bagaimana kita melukis gaya? Nah, gaya di dalam IPA itu kalau digambarkan atau dilukiskan berupa ya, cara menggunakan berupa anak panah. Ini anak panah ya, berarti ini ya anak panah itu ya, sini terus sampai ujung sini. Dan seperti tadi saya sampaikan, lambangnya berupa huruf F besar, bukan F kecil ya, F besar. Singkatan dari apa tadi? Ya betul, force. Force ini. Oke. Nah, ini ada contoh misalkan ada gaya sebesar 100 Newton ke arah kanan. Nah, maka panah ini menunjukkan arahnya. Nah, makanya yang namanya gaya lukisannya harus menggunakan anak panah. Jadi ada arahnya. Setiap 1 cm mewakili 10 Newton. Nah, ini 1 cm sama dengan 10 Newton. Nah, Newton itu apa? Newton itu adalah ini N ya, itu dari asal kata Newton. Newton itu adalah satuan gaya. Kalau satuan panjang ada meter, senti, dan sebagainya. Untuk gaya, satuannya disingkat N dari asal kata Newton, F dari asal kata force. Maka gaya sebesar Newton ke arah kanan dapat dilukiskan. Berarti berapa ini? Kalau senti 1 cm 10 Newton, kalau besarnya 100 Newton, berapa senti panjangnya? Ya tinggal dibagi 10. Berarti panjangnya adalah 100 Newton ya. Ini 100 Newton, gayanya dibagi perbandingannya 10 Newton. Berarti berapa panjang garisnya? 10 cm. Nah, berarti ini sepanjang ini itu adalah ini 10 cm. Oke, terus ada titik A. Nah, dianggap atau disebut dengan pangkal gaya, merupakan titik tangkapnya. Jadi ujungnya di sini, awalannya itu di sini, mengarah ke sana terus. Nah, seperti itu. Itu cara melukis gaya. Selanjutnya, alat ukur gaya. Nah, cara mengukur gaya dan satuannya. Nah, ini alat ukurnya ya. Nah, ini alat ukurnya. Ini disebut dengan nggak ada ya sebutnya di sini ya. Ada yang nyebut neraca pegas. Nah, ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan neraca pegas, atau juga sering diistilahkan dalam fisika disebut dengan dinamometer ya. Ini dinamometer atau neraca pegas itu adalah alat ukur gaya ya. Alat ukur gaya. Dalam SI, materi kita dulu waktu itu SI, Sistem Internasional, gaya disebut dengan satuan Newton, disingkat dengan N besar, bukan N kecil. Kalau N kecil itu menunjukkan number, jumlahnya. Nah, berapa 1 Newton? Selain Newton ada lagi namanya Dyne. 1 Newton ini 10 pangkat 5 Dyne, berarti 100.000 Dyne. Nah, apa yang disebut dengan 1 Newton atau 1 Dyne? Itu 1 Newton atau 1 Dyne adalah besar gaya yang dapat memberikan percepatan sebesar 1 meter per sekon kuadrat, atau kalau Dyne berarti 1 cm per sekon kuadrat pada massa 1 kg. Artinya apa? Kalau disederhanakan gini, berarti dorongan atau tarikan yang bekerja pada benda yang massanya 1 kilo mengakibatkan benda itu mengalami perubahan kecepatan atau percepatan sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Jadi
Misalkan seperti ini, kamu nendang bola, ya, bolanya itu masanya 1 kilo, kamu tendang, ditendang itu kan berarti diberi gaya. Nah, akibat ditendang tersebut, bolanya itu memiliki percepatan sebesar 1 meter per second kuadrat. Jadi kecepatannya itu berubah dari pelan menjadi tambah bentar ya, tambah cepat. Nah, tambahnya kecepatannya berapa? Setiap 1 detik bertambah 1 meter akibat tendanganmu yang mengenai bola yang masanya 1 kilo. Nah, itu yang disebut dengan 1 Newton. Ya, 1 Newton tadi, kalau saya ulang ya, 1 Newton itu adalah gaya yang mengenai suatu benda sebesar 1 kilo, akibatnya benda bergerak dengan percepatan atau perubahan kecepatan sebesar 1 meter per second kuadrat. Nah, itu disebut dengan 1 Newton. Ya. Nah, di sini 1 Newton atau nilainya sama dengan 1 kilogram meter per second kuadrat. Nah, inilah yang nanti akan sering kita gunakan. Untuk dyne itu jarang, karena ini sistemnya bukan sistem internasional, tapi menggunakan sistem CGS. Oke, selanjutnya, bagaimana kita menghitung paduan gaya. Jadi gaya yang lebih dari satu, gayanya lebih dari satu bekerja pada satu benda yang sama, atau sering kita nyebutnya adalah ini, resultan gaya, disingkat dengan R besar. Contoh di sini misalkan gaya yang segaris. Nah, gaya segaris maksudnya apa? Bekerja pada satu benda, samain dengan bendanya ini semua satu tok. Gayanya ada dua, F1 dan F2. Arahnya kemana? F1 ke kanan, F2 juga ke kanan. Sama-sama ke kanan kan? Nah, definisinya gimana? Kalau ini gayanya satu arah ke kanan semua, nah ini F1. Nah, F2 nya ini cara menghitung resultannya kita bisa pindahkan ke sini, kan satu garis. Nah, ini kan F1 sampai sini, ini F2 sampai sini. Nah, kalau dijumlahkan berarti ini semua dari sini ke sini semua di total. Nah, itu cara menghitung resultan gaya jika gayanya searah. Berarti kalau kita matematikanya kemana? Resultan gaya yang searah itu adalah F1 ditambah F2. Itu. Kalau lebih dari 2 ya tinggal terus saja, pokoknya searah loh ya. Searah, bendanya sama atau segaris. Ya, di sini diberi kata-kata segaris. Segaris artinya bekerja pada benda yang sama. Nah, tinggal dijumlahkan aja ya di sini, F1, F2, F3, F4, F5 dan seterusnya. Ingat, itu untuk gaya yang arahnya sama, tinggal dijumlahkan. Oke. Bagaimana kita menghitung jika untuk resultan ya, resultan jika ini ya, tetap menghitung resultan gaya tetapi ini arahnya berlawanan tapi tetap segaris ya, seperti ini ya. Ini bendanya satu, F1, ini maaf ini F2 tutupan tutupan wajah saya ganti di sini. F2, F1 ke kiri, F2 ke kanan. Berarti gimana ngitungnya? Ya F2-nya, F1-nya kita pindah ke sini, jadinya ini kan pindah ke sini, seret, ini kan. Ini. Berarti ini kan satu ke kanan, satu ke kiri. Ini kan saling menghilangkan akhirnya. Ini saling menghilangkan. Berarti sisanya tinggal ini. Nah, inilah resultannya. Berarti resultannya ini. Kita ke sini. Ya, nah ini hasilnya resultannya. Atau kalau tadi jumlah kedua gaya tersebut F1 dan F2, tetapi karena arahnya berlawanan, yang ke kiri kita beri tanda negatif, yang ke kanan kita beri tanda positif. Nah, kebetulan arahnya sama dengan 9, berarti F1 ini min F1 plus F2. Artinya juga R sama dengan F2 dikurangi F1. Kesimpulannya, jika arah gayanya berlawanan dikurangi
Kalau arah gayanya searah berarti dijumlahkan. Oke, itu cara menghitung gaya. Selanjutnya, macam-macam gaya. Ya, ini gaya yang pertama kita bahas, ini yang sering aja, namanya gaya gesek. Ya, gaya gesek ya. Gaya gesek itu apa? Gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan. Artinya apa? Arahnya harus berlawanan dengan arah gerak bendanya. Kurang ini ya. Arah gaya gesek mempengaruhi kekasaran permukaan. Semakin kasar, gesekannya semakin besar. Dan berat bendanya juga semakin berat, gesekannya juga semakin besar. Tetapi tidak mempengaruhi luas permukaan. Jadi besar dan luas atau hendaknya itu tidak mempengaruhi nilai gaya geseknya. Contohnya seperti ini. Ini kan benda. Ini neraca pegas, jadi ditarik ke sana. Nah, ini F-nya, gayanya yang menarik. Nah, ini bergesekan dengan lantai ini. Nah, berarti kan antara dua permukaan ini saling bersentuhan. Nah, akibat bersentuhan timbul namanya gaya gesek. Gaya geseknya kemana? Nah, ke sana, berlawanan. Ini F geseknya. Nah, F gesek. Oke, seperti itu. Nah, ini lebih jelasnya di belah sini, arah gayanya ke kanan, arah gaya geseknya ke kiri. Jadi antara arah gaya benda dengan arah gaya gesek itu berlawanan. Resultanya bagaimana? Berlawanan berarti dikurangi. Oke. Macam-macam gaya gesek yang merugikan sehingga perlu dihilangkan. Nah, contohnya ini. Gaya gesek itu ada yang apa? Butuh untung, ada juga yang merugikan. Ini yang contoh yang merugikan. Ya, contoh yang merugikan. Misalkan ini di roda dengan rantai, kan lama-lama aus. Nah, berarti itu kan gesekan antara roda dan gear merugikan. Gimana supaya ausnya lama? Maka untuk menguranginya, dihilangkan tidak mungkin, tapi harusnya bisa dikurangi. Bisa memberikan dengan oli atau pelumas. Jadi pelumas atau oli itu fungsinya mengurangi gesekan. Kereta api dibuat dengan rel magnet, ya ini yang Shinkansen itu ya, kereta api cepat di Jepang itu ya, menggunakan rel magnet supaya apa? Rodanya tidak nempel di rel sehingga mengurangi gesekan, jadi jalannya lebih cepat. Oke ya, selanjutnya ini, oh iya, ini yang menguntungkan belum ya, tambahkan saja. Untuk yang menguntungkan contohnya apa? Yaitu sepatu kita dengan alas ya. Yang menguntungkan ini belum dituliskan di sini. Contohnya menguntungkan apa? Sepatu kita itu kan punya alas kaki yang dibuat dari karet yang kasar. Supaya apa? Supaya kita tidak terpeleset karena bergesekan kuat dengan lantai. Nah, itu kan gaya gesek yang menguntungkan. Kamu kalau naik sepeda supaya tidak nabrak bagaimana? Ya direm. Direm itu artinya apa? Remnya itu menahan menggesek roda atau pelengnya. Akibatnya apa? Akibat gesekan itu sepedanya berhenti sehingga kita tidak nabrak. Nah, itu contoh juga gaya gesek yang menguntungkan. Oke, selanjutnya ini. Oh ya, tugasnya untuk ini ya cukup sederhana untuk materi kita hari ini. Tugasnya ini dari macam-macam gaya. Carilah satu contoh gaya di bawah ini ya. Contohnya, gaya otot itu seperti apa? Tuliskan. Jadi gaya yang disebabkan oleh otot, gaya yang disebabkan oleh bekas, gaya yang disebabkan oleh magnet, gaya yang disebabkan oleh mesin, gaya yang disebabkan oleh listrik, dan gaya gravitasi serta gaya gesek. Oke ya. Dari contoh ini semua, nanti soal nomor 2-nya, dari contoh di atas tentukan yang termasuk gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nah, jadi sentuhan itu apa? Yang ada kontak langsung. Ada kontak langsung ya, ini berarti kalau kontak langsung berarti gaya tak sentuh. Kalau tak sentuh artinya apa? Ini maaf, gaya sentuh ya, kontak langsung itu saling bersentuhan. Kalau tak sentuh berarti dua benda tidak saling kontak, tidak saling menyentuh, tapi menimbulkan gaya. Oke, dari penjelasan itu kamu cari atau kamu kelompokkan dari oke anak-anak,
silakan dikerjakan untuk tugasnya ya. Nanti dikumpulkan, dikerjakan di buku tulis, kemudian dikirim lewat WA. Oke ya, materi kita sampai di sini dulu. Ini cukup sederhana materinya. Nanti kita lanjutkan untuk yang lebih lanjut tentang gaya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.